biomedik yang kedua tentunya. Dan di dalam pertemuan ini kita hanya membahas mengenai kontrak pertemuan. Dan nanti di dalam kontrak pertemuan ini saya didampingi oleh banyak para pengampu lain, ada Bu Aminatun, ini senior saya ini. Kemudian ada Bu Usma, ada Bu Fitri dan Pak Franky. Dan nanti di dalam perjumpaan ini yang saya sampaikan, kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan, dan bagi para pengampu yang lain mohon nanti menambahkan sekiranya ada yang kurang untuk disampaikan kepada para mahasiswa. Mohon izin saya coba share screen dulu. Nah, di dalam kontrak perkuliahan ini, eksperimental teknik biomedik 2, nanti pengampunya kurang lebih di tiap T1, T2, T3 itu ada 6 orang pengampu yang selalu mendampingi mahasiswa. Dan di dalam perjumpaan ini kita akan membahas 3 hal begitu yang penting. Satu, materi apa di dalam perkuliahan kita ini, kemudian jadwal temunya kapan gitu, dan tentunya ada kelompok yang harus kita coba atur supaya di dalam pelaksanaan kita menjadi lebih mudah untuk dilakukan penilaian, pengamatan maupun beberapa hal yang sifatnya non teknis, sehingga nanti komunikasinya biar lebih mudah dan cepat. Nah, pertama mengenai materi hari ini, materi lab kita yang perlu saya sampaikan adalah satu, para pengampu ya, para pengampu sesuai jadwal yang tampil di sini. Nanti mohon mahasiswa mengamati ya. Itu kita perjumpaannya kan hari Kamis 34 jam 34 untuk T1. Kemudian hari Kamis kemarin mestinya sore jam 9 ke 10 untuk yang T3, dan hari ini pagi jam 34 ini jam 9 sampai jam 10 setengah 11 ya untuk T2. Nah, para pengampu-pengampunya ada untuk yang hari Kamis itu ada Pak Siswanto, ada Budia, ada Pak Erwin, Pak Franky, Pak Alfian sama saya. Dan kode mata kuliahnya juga saya sudah berikan, itu materi 1 dan 2 gitu. Untuk judul materinya itu sesuai ya. Kalau yang material saya berikan kode M gitu, kalau Pertamina karena di gedung Pertamina ya ada P, dan yang teknik biomedis di ruang teknik biomedis ada di kode T gitu ya, ada T1, ada T2, ada P1, ada P2, ada M1 dan M2. Nah, untuk hari Kamis itu pengampu yang mendampingi ada Bu Fitri, ada Pak Yan Adi, ada Pak Erwin Sutanto, ada Pak Akif, ada Bu Usma dan saya. Meskipun di hari Kamis ini saya sama Bu Fitri nampaknya crash dengan praktikum elektronika digital. Nanti menyikapi hal ini saya tidak mungkin saya nanti minta kepada para mahasiswa yang kebetulan di jam itu sama dengan saya, mungkin dengan besar hati nanti kita bertukar tempat begitu, kalau enggak hari Kamis jamnya digeser atau saya yang menggeser, nanti saya dengan Bu Fitri akan berunding soal ini, soal perjumpaannya bisa melalui Zoom nanti coba saya atur, sedangkan nanti kalau seandainya betul nanti dilaksanakan perjumpaan di darat secara offline, nanti kita coba atur dengan berlari ya Bu Fitri ya, untuk bertemu di 2 ruang yang cukup dekat ya. Untuk hari Jumat pagi ini ada Bu Ami, ada Bu Diah, mohon maaf yang hari Kamis itu Pak Joni ya, DI itu Pak Joni. Kemudian ada Bu Diah, ada Pak Franky, ada Bu Usma, ada Pak Alfian dan saya. Dan materi ini nanti terkait dengan safety device nanti di P1, kemudian ada P2 mengenai transformasi wavelet, untuk yang T1 itu IMG dan NCV, kemudian T2-nya ada ECG,
M1-nya adalah elektroplating, dan M2-nya adalah uji kuat tarik dan kompresi. Nah, di dalam penilaiannya kepada rekan mahasiswa, nanti penilaian kita itu terkait dengan keaktifan Anda, bagaimana Anda aktif pengertian di sini itu berkontribusi ya dalam diskusi, dalam tanya jawab, dalam beberapa hal gitu, termasuk nanti ada penilaian pretesnya, kemudian jadi kehadiran, keaktifan dalam diskusi ya menjadi titik penilaian kami dalam setiap sesi kelompok yang kita berjumpa di dalam setiap pertemuan. Kemudian nanti ada presentasi, di presentasi itu yang sudah kita setting, setiap satu putaran ada presentasi, nanti kita nilai. Jadi ada 3 putaran itu kita presentasi, dan nanti di ujung ada presentasi akbar ya, besar itu juga menjadi penilaian akhir bersama. Kemudian yang berikutnya ada laporan. Laporan di sini ada setiap kelompok, setiap orang itu akan memberikan laporan pada setiap materinya ya. Itu kurang lebih 25%, dan nanti ada ujian akhir praktikum yang kita selenggarakan secara putaran ya. Putaran minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kurang lebih 25%. Nah, untuk pertemuan kita ini hari ini dan 3 pertemuan berikutnya itu diselenggarakan secara online. Maka disediakan link Zoom sesuai yang tertera di PPT ini, pada gambar ini ujung bawah sebelah kanan. Itu hari Kamis itu sudah ada linknya ya, nanti silakan Anda ngelink sendiri di FSD meeting, itu biasanya bisa, kecuali kemarin ya agak susah kemarin masuknya. Dan jangan lupa untuk presensi kehadiran melalui Sofia ya. Nah, untuk aksi di dalam setiap pertemuan sesuai kehadiran ya, nanti yang kita sudah kelompokkan itu nanti akan ada breakout room yang akan diatur oleh para pengampu gitu, untuk settingnya setiap kelompok masuk pada room berapa, seperti sebelumnya untuk yang pertemuan pada ETP 1 juga demikian. Jadi saya pikir para mahasiswa sudah paham dengan suasana dan pelaksanaan mengenai ETP 2 ini, kurang lebih hampir sama dengan ETP 1. Berikutnya adalah jadwalnya. Nah, jadwal temu kita ini saya coba sampaikan bahwa di minggu ini warnanya kuning, ini kontrak, dan saya berikan warna merah muda di ujung atasnya ini. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat kita nanti lakukan secara online atau daring ya, sehingga sampai pada presentasi yang pertama, baik itu T1, T2, T3 hari Kamis maupun Jumat. Dan nanti di pertemuan berikutnya di minggu yang ke-5, 6, 7 sampai pada presentasi sampai kepada yang ke-9 ya, ke-10 nanti akan dilakukan secara luring ya, secara luring, secara offline nanti di ruang praktikum masing-masing. Ada yang di tempatnya ruangnya Bu Ami di material gitu. Kemudian ada di gedung Pertamina dan ada di ruang teknik biomedik ya, teknik biomedis. Nah, sisanya nanti ada UAP di minggu pertama yang pertemuan ke-11, UAP untuk yang minggu kedua itu 12 ya, minggu ke-12 itu yang kedua, dan yang ketiga di Pertamina ada ujian bersama di gedung Pertamina. Ada di teknik biomedik sama Pertamina. Dan terakhir nanti ada webinar. Nah, webinar nanti menjadi catatan bersama ya kepada setiap mahasiswa bahwa webinar ini nanti sudah kami tentukan siapa yang
hadir dalam webinar itu, materinya apa, temanya apa sudah ditentukan, sehingga sejak awal para mahasiswa sudah mencari tema, kira-kira apa yang disampaikan, dan yang kedua harus dipastikan kehadiran. Jadi tidak boleh lagi mahasiswa itu hanya mengambil dari YouTube atau yang sifatnya eh, tidak langsung ya. Jadi ini Anda harus benar-benar ikut dalam webinar, terlibat di situ, sehingga nanti kita minta bukti bahwa Anda terlibat kehadirannya di dalam webinar itu. Jadi kalau dipilih webinarnya misalkan temanya safety device gitu, terus Anda mencoba menyampaikan hasil webinarnya, itu harus dipastikan bahwa Anda hadir di dalam webinar ini di tahun ini gitu ya, di dalam semester ini. Nah, untuk format laporan, mohon maaf nanti format laporannya itu kurang lebih sama dengan ETB 1 karena rekan mahasiswa sudah pernah di ETB 1. Kemudian presensi kehadiran itu sesuai dengan kelas ya, artinya kalau hari Kamis ya pagi dan sore di jadwal yang sudah ada begitu. Nanti akan kami buka Sofianya sehingga Anda bisa presensi termasuk di fakultas gitu yang menggunakan link meeting FST meeting itu. Kemudian pertemuan 1 sampai 4 ini menegaskan lagi kita akan daring atau online ya, dan sisanya nanti akan luring ya, sisanya nanti akan luring atau offline. Catatannya begini, selama kondisi tidak berubah, ini tetap jadi daring dan luring, 4 pertemuan daring, sisanya luring, kecuali ada kejadian luar biasa yang mengubah pertemuan ini, maka akan kami sampaikan kepada rekan mahasiswa sekalian untuk dilakukan, misalkan ternyata harus daring semua, berarti dari awal sebenarnya daring, nanti kami sampaikan. Nah, kecuali ada kejadian luar biasa ya. Kalau tidak, ini yang sudah disepakati bersama oleh para pengampu dan teknis ya, tim teknis di lapangan. Nanti untuk pertemuan daring sudah ada link Zoom-nya, ID maupun usernya. Tinggal nanti breakout out-nya akan dipandu oleh para pengampu ya untuk membuat breakout room tiap kelompok. Nah, yang ketiga adalah mengenai kelompok ya. Saya coba kemarin petakan kelompok yang untuk hari Kamis. Jadi kelompok ini kita tetapkan ada 6 gitu. Ada 6, mohon maaf karena saya mengikuti jumlah ya. Kalau hari Kamis pagi jam 9 itu ada 23 orang gitu. Nanti tolong di capture kalau misalkan saya salah. Jumlahnya kurang ini berdasarkan data di cyber yang sudah masuk, yang saya sudah download kira-kira namanya ini. Nanti kalau ada kurang lebih tambal dan seterusnya nanti para mahasiswa coba mencermati. Nama saya nggak ada Pak, silakan nanti kita sekalian plotting gitu di kelompok berapa. Jadi ini ada 23 orang. Jadi mulai A1 3 orang, sisanya 4 orang nih kalau nggak salah 1 2 3 4 ya. A2, A3, A4, A5, dan A6 untuk Kamis T1 itu 23. Nah, nanti kalau ada, saya tadi dengar T1 ada 24, berarti 1 orang masuk di mana ya? Nah, itu ya. Kemudian untuk yang T3 itu ada 28 kalau nggak salah ya. Nah, 28 ini kita sudah setting kelompoknya B1, B2, dan seterusnya, tiap kelompok kurang lebih ada 5 orang. Nanti kalau ada pertanyaan, kok enggak sama Pak? Ya saya ngikuti ini, ngikuti jumlah sesuai waktu yang dipilih. Karena kalau nanti saya jadikan satu, saya khawatir ada yang terjadwal di waktu yang lain. Kemudian yang hari Jumat, hari ini, yang T2 itu kurang lebih ada
16 ya, mungkin sekitar 16 atau 15 orang begitu, atau ya nanti kalau salah tolong dikoreksi. Itu ada C1 sampai C6, kurang lebih per kelompok ada 3 orang, ada yang isinya 2. Nah ini tolong para mahasiswa mencermati dengan baik, kira-kira adakah nama yang tidak ada di dalam kelompok ini. Nah, yang lebih penting lagi untuk memudahkan komunikasi kita, saya berharap ada kesediaan dari rekan mahasiswa untuk menjadi kapten pada kelompok ETB 2 ini. Nah, mungkin ini pembagian webinarnya ya. Nanti kira-kira gini, A1, A2, A3, dan seterusnya ini sudah saya atur untuk safety device dan seterusnya. Tinggal nanti dicermati lagi saya masuk di mana ya kira-kira tolong dicatat. Baik, mungkin itu yang secara umum saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya persilakan kalau dari para mahasiswa ada yang bertanya begitu. Yang terutama yang penting adalah kesediaan menjadi kapten. Siapa kira-kira yang bersedia menjadi kapten kelompok kita. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan kurang lebihnya. Mungkin dari para pengampu, Bu Ami, Bu Usma, Bu Fitri, Pak Frenya, ada yang ditambahkan sekiranya kurang yang saya sampaikan? Saya persilahkan. Sampun, Pak Fadli, dari saya sampun. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Ami. Baik, selanjutnya dari para mahasiswa, ada yang disampaikan? Mungkin saya, Pak. Saya Dimas Putra. Oke, biar Mas Dimas. Iya, sepertinya yang tidak ada namanya itu cuman saya suaranya, Pak. Oh, kenapa dirimu kok nggak ada itu? Di kelompok berapa? Nah, itu kurang tahu, Pak. Karena memang tadi pembagian kelompoknya saya lihat kayak lompat nimnya itu, jadi nggak ada saya. Oke, kalau begitu Mas Dimas sebagai kapten untuk ETB ya, sehingga bisa dipetakan. Siap? Ya, siap, Pak. Oh iya, nggak ada namanya berarti itu jadi kapten. Ya. Oke, Mas Dimas, jadi kaptennya Mas Dimas ya. Nanti saya mohon setiap ini kapten utama nanti ada komandan regu ya. Tiap kelompok nanti ada ketuanya masing-masing. Nanti silakan ditunjuk siapa. Tapi Mas Dimas yang penting nanti datanya saya kirimkan ke dirimu ya. Kira-kira nanti siapa yang belum masuk, tolong diatur, dimasukkan, nanti saya dilapori, gitu ya. Ya, siap, Pak. Oh, iya, Pak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Saya ini jadi kapten itu maksudnya komting untuk semua kelas T1, T2, Iya, T3. iya, betul. Makanya tugasnya Mas Dimas habis ini bikin grup WhatsApp gitu ya untuk semua kelas supaya koordinasinya gampang. Ya, siap, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Dimas, luar biasa. Oke, yang lain ada yang ditambahkan atau ada yang perlu dikoreksi gitu kira-kira apa? Saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Fauzi? Siapa? Tadi itu kan untuk pekan 5 dan seterusnya akan dilaksanakan secara luring ya, Pak. Oke. Misal nanti salah satu anggota kelompok itu ada yang tidak bisa hadir entah karena sakit atau apa, itu nanti apakah ada inhal atau sejenisnya gitu ya, Pak? Ya, oke, terima kasih. Pertama, kalau misalkan ini, misalkan ya, pertama karena faktor pandemik, Omikron, orang tuanya sangat tidak mengizinkan, ya berarti saya harus berdiskusi dengan tim pengampu dulu. Ya, prinsipnya kami akan mencoba membantu ya, memberikan ruang ketika nanti memang tidak bisa, ketika offline itu nggak bisa hadir, karena memang izin orang tua tidak menghendaki. Ya, kami nanti akan ada pertemuan. Ini tugas dari Mas Dimas nanti untuk melakukan pemetaan ya teman-teman ini. Yang kedua, bersedia hadir, izin orang tua maksudnya ada, tapi karena kendala sakit dan seterusnya ya tentunya nanti ada waktu tersendiri kapan bisa
mendapatkan atau melakukan percobaan itu. Nah, nanti akan berkoordinasi dengan pengampu mata kuliah tersebut atau modul percobaan tersebut ya. Nanti yang tidak hadir lapor gitu ya. Nanti biar dijadwal sama beliau ketemu, misalkan saya nggak bisa ketemu hari ini Pak. Oke, karena beliau mungkin sibuk, mungkin dijadwal di akhir pertemuan bisa jadi, atau nanti melalui Zoom meeting mungkin ya. Nanti semuanya saya kembalikan kepada para pengampu ya. Prinsipnya yang tidak bisa atau berhalangan harus lapor ke Komandan Regu lapor ke Kapten ya, Kapten Dimas ya, untuk dilakukan solusi ya, ditemukan solusi gimana supaya bisa melakukan pertemuan perkuliahan atau praktikum ini. Itu ya Mas Fauzi. Oke, yang lain ada Mas Dimas, tolong dicatat ya. Ya, siap Pak. Oke. Yang ditanyakan yang lain, tadi kayaknya Afina ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Yo, silakan Vin. Untuk webinarnya tadi kan misalnya kami menemukan tema webinar yang misalkan itu jadwalnya bertabrakan dengan mata kuliah kami, tapi ternyata itu ada, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Jadi gini, webinar yang saya maksudkan webinar di sini itu adalah presentasi akhir. Nah, sejak pertemuan ini, Afina dan teman-teman sekalian tuh mencari jadwal webinar yang sesungguhnya. Jadi, misalkan ya safety device ya, saya ngambil atau sudah ditentukan saya materinya mengenai safety device. Maka Anda harus mencari webinar di seantero Nusantara ini pelaksanaannya kapan, dan itu Anda harus ikut. Ya, Anda harus ikut. Dan itu harus terdokumentasi dalam laporan presentasi bahwa Anda menghadir mengenai materi itu. Safety device itu tidak melulu harus terkait dengan instrumen saja, tapi mungkin bisa terkait dengan yang lain ya, dengan rumah sakit, misalkan ya, yang perangkat-perangkat besar gitu, dengan misalkan terkait dengan kesehatan itu juga bisa. Jadi artinya sejak sekarang itu coba mencari webinar yang terkait dengan topik materi itu untuk kelompok Anda. Dan pastikan Anda hadir ya di dalam pertemuan itu. Jadi bukan hasil rekaman video gitu kan, tahun sekian gitu, enggak. Ya. Bukan itu. Jadi tahun ini, semester ini ada webinar mengenai safety device itu, Anda hadir di dalam pertemuan itu gitu, dan di capture ya, nanti dilaporkan di dalam presentasi. Misalkan di dalam pertemuan forum PII itu sering itu, setiap minggu ada itu, temanya menarik ya. PII itu Persatuan Insinyur Indonesia, itu biasanya tiap minggu, tiap sebulan 2 kali kalau nggak salah, itu ada tema webinar mengenai safety device, kemudian ada yang instrumen, ada yang gantian terus, itu bisa ikut gratis. Jadi silakan nanti Anda hadir mengikuti, kemudian hasil dari webinar itu disampaikan, dikaitkan dengan materi yang sudah ditentukan. Kira-kira gitu, Vin. Vina. Iya, Pak. Sudah gimana, Vin? Misalnya dari 4 orang dalam satu kelompok itu ada yang tidak bisa hadir gitu, tetap diperbolehkan atau bagaimana? Ya mau tidak mau yang satu orang nyari webinar lain. Maka itu karena ini kaitannya dengan kelompok itu kan ada 3 hal yang penting yang perlu diwujudkan dalam kelompok. Satu, kolaborasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga leadership-nya. Jadi mau tidak mau, Afina bagaimana membangun 4 orang itu hadir pada momen bersama, itu ya caranya begitu. Itu ya disepakati. Jadi teman-teman yang lain juga begitu. Jadi jangan, ini tiga orang bisa, yang satu nggak bisa, gimana Pak?
ya berarti resikonya dia mencari webinar lain pengganti dan harus hadir. Gitu kira-kira Vin ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kembali. Yang lain ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Alia, gimana? Kalau webinar yang ada EMG plus NCV itu boleh nggak Pak? Kalau misalkan ada webinar Pilihan. tentang EMG aja itu boleh Boleh. diikuti atau harus plus NCV? Boleh. Oke. Salah satu boleh, dua-duanya oke. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain yang ditanyakan? Kira-kira? Kita, ada yang ditanyakan kita? Nggak ada? Bagus? Masih belum ada, Pak, dari saya. Oke. Monitor Pak Erwin? Masih ya Pak Erwin? Hadir, Pak. Oh, siap. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan kira-kira? Atau sudah sangat jelas? Jadi poinnya, karena nanti per modul diampu oleh para pengampu begitu, maka pertama yang perlu saya tekankan komunikasi dengan para pengampu tiap kelompok ya. Makanya ketua kelompok itu harus berkomunikasi ke kapten dan ke pengampu. Jadi kalau ada sesuatu silakan misalkan nih ya, pengampu disampaikan Bapak hari ini ada perjumpaan perkuliahan itu, misalkan mengingatkan gitu, dan kebetulan beliau lagi tidak bisa, itu nanti beliau akan memberikan referensi waktu ya kapan kira-kira bisa ketemu. Ya, jadi langsung biar ada komunikasi langsung, sehingga mohon Mas Dimas bisa membantu teman-teman dalam sisi ini ya, komunikasi dengan para pengampu. Oke, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Permisi Pak, untuk panduan praktikumnya akan dibagikan melalui Hebat ya? Oh ya, nanti setelah grup jadi, setelah grupnya ada, termasuk kontrak, saya akan share di grup tersebut. Gitu. Gitu ya kira-kira Mas. Halo, monitor. Oke Pak. Oke, Mas Fauzi. Mas Dimas, nanti tolong saya diingatin ya. Siap Pak. Juga ini Pak, mungkin untuk grup ETB 2-nya bisa pakai grup ETB 1 aja Pak. Jadi Oh mantap. ya, jadi kan karena mayoritas sudah join semua, nanti biar yang udah left nanti diundang kembali gitu aja Pak. Oke, sip. Ya wes Mas Dimas, nanti tolong di-load ya. Biar nggak banyakkan grup juga itu. Kasih nama nanti. Ya benar Pak. Oke, siap. Makasih Mas Dimas. Ada yang lain?